Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bergembira. Kita tanggalkan dulu semua beban masalah, segala yang membelenggu hati, belenggu jiwa, yang membuat penat pikiran. Kita percaya kita hadir di gereja ini, di bengkel rohaninya Tuhan. Kita mau diperbaiki. Amin. Roh kita, hati kita semakin baru lagi. Amin. Amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, coba lambaikan tangan ke atas. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya semua kita di tempat ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Kita diberi akal, budi dan pikiran. Amin. Tuhan telah memilih kita jauh sebelum kita ada, sebelum kita diciptakan. Sebab jari jemari Tuhan yang menenun kita supaya kita serupa dengan gambaran Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau bersyukur buat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Haleluya. Engkau telah memilih hidup kami Tuhan. Dan Kau telah menunggu hidup kami Bapa. Amin. Amin. Saat ini kami datang ya Tuhan, sujud di depan-Mu Tuhan. Kembali kepadamu, kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, Kau buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari hidupku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, kami lepaskan kehendakku, lepas kehendakku. Yesus, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan yakin dan percaya katakan, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Sebab tangan-Mu yang menenun kami ya Bapa. Jemari-Mu yang menenun, agar serupa dengan gambaran-Mu, serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, kami tidak tahu kami siapa Tuhan. Namun setelah kami mengenal kasih-Mu ya Tuhan, namun Engkau tak pernah lelah mencari hidupku. Tak kusangka sejak dulu
altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Boleh sama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Rajaku, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup. Haleluya. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu kita angkat hati dan suara kita katakan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup. Kami datang sujud di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Sekali lagi, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang bertatah di dalam kerajaan surga. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa setiap hari masih ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Selama kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, dan selama kami percaya Tuhan beserta kami yakin dan sangat percaya bahwa ada mujizat setiap hari Bapa. Dan biarkan hati kami selalu tetap bersyukur di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Bapa. Dan mujizat-Mu adalah bentuk salah satu kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini hati kami mau bersyukur dan datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka
semuanya jadi. Ini keyakinan kami Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama dengan iman katakan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Sekali lagi katakan, tiada berubah kasih-Mu tetap ada bagi kami ya Bapa. kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Dengan iman katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat setiap hari. selama kau tetap bersama Selama kami, kau beserta, melihat ada mujizat setiap hari. sekali lagi dengan hati yang yakin katakan, Tiada berubah kuasa namamu, kuasa-Mu besar bagi hidup kami ya tiada Tuhan. berkesudahan kasih. setiamu. Dan dengan yakin kami katakan, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. sekali lagi katakan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu kekal dan abadi ya Tuhan. setiamu. Apabila Tuhan Sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama kami, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. selama kau beserta Selama kau beserta, ya ku Yesus, melihat ada mujizat setiap selama hari. ku menyembahmu, Selama ku menyembahmu, ya Yesus, bahwa mujizat pasti terjadi. asal kau beserta kami ya Selama Tuhan. kau beserta, Oh ya ku Bapa, melihat ada mujizat setiap hari. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yakin dan percayalah pada siang hari ini hati kita siap diperbarui oleh Roh Kudus. Begitu banyak mungkin permasalahan yang sedang kita hadapi,
pergumulan yang kita hadapi. Bahkan seperti tidak ada jalan keluar. Keadaan kita seperti di padang pasir, tidak ada jalan dimanapun Tuhan. Kita tersesat, kita terhimpit dari atas, bawah, samping, kanan, kiri. Namun percayalah, selagi posisi hati kita menyembah dan Tuhan ada beserta, mujizat masih ada di dalam hidup kita. Mujizat masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun dunia mengecewakan, meskipun orang mengecilkan kita, namun kita percaya dan yakin Tuhan membuat kita luar biasa bersama Dia, dan kita dijadikan orang-orang pemenang. Dengan penuh yakin dan percaya diri, Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan dari hatimu dan imanmu, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Ya Bapa, selama kau beserta. oh ya Ralabaskira. Amin, amin. Lebih dalam lagi katakan sama Tuhan, selama ku, oh Yesus, percaya mujizat-Mu ya dan amin. Pasti terjadi. Ya, selama kau beserta. ya Ralababas. Amin, amin, amin. Sekali lagi dengan iman dan hati terdalam, selama ceritakan semua kepada Tuhan. Bapa, ini hidup kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat setiap terjadi. selama Kau beserta kami. Oh, ada mujizat setiap hari. Lagi katakan, selama ku menyembah, oh Yesus, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Asal Kau beserta kami ya Tuhan. Ku melihat, oh Yesus, ada mujizat. ada mujizat. Bersiap kita menyembah Tuhan. Sekali lagi dari hatimu katakan, ada mujizat setiap hari. Haleluya. Ada penyertanya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, katakan Engkaulah Tuhan. You are the King in my life. Yang memegang kendali atas hidup kami Tuhan. Berdaulat
hidupku. Sama-sama dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Engkaulah Tuhan. Oh, dengan bangga kami katakan Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah dengan bangga dan yakin katakan Engkaulah, oh ya Yesus, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari angkat hatimu katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas ku berserah. Angkat hatimu katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat. Ku berserah. Sekali lagi dengan rasa bangga katakan Engkaulah. Oh Yesus, You are the King of my life. Berdaulat dalam hidup kami ya Bapa. Ku berserah, berdaulat dalam hidup kami. Sekali lagi dengan iman, yakin, bangga katakan berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah, termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji bersorak. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Salam kanan kiri muka belakang menimbul 4 orang, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu Saudara terkasih? Pas nyanyi dia baru masuk sana ya. Yo, kita sorakan. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Mari kita bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat Ya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya kurangan hidupku. bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas apa? atas hidup yang diberikannya. Oh, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya
kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, siapa yang hebat? Hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama. GBI Immanuel katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, Panji kemenangan, ku haleluya. Na 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 na. Oh. Bangkitlah dan perkatakan berkat haleluya, atas hidup yang diberikannya. terpujilah kau Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan Kedahsyatannya di hidup. Oh, Imanku berkata, siapa hebat? Tuhanku hebat. Yesusku berkata, apa kata Tuhan? Ku kuat melangkah bersama. GBI Immanuel katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, kemenangan ku menang. Yo, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siap mendeklarasikan kita menang bersama Tuhan. Tepuk tangan di atas. Yo, sama-sama tepuk tangan di atas ya. Katakan, Haleluya. yo katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang Atas segala setan. Haleluya. Lagi katakan, ku menang sekali lagi dengan iman. Ku menang Atas segala setan. haleluya ku menang. Imanku berkata, siapa hebat? Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. GBI Immanuel katakan, Ku memuji, ku bersorak, haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, Panji kemenangannya. ku bernyanyi, Sorakan. Wow. ku bersorak, Haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, Panji kemenangan. ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita tos kanan kiri, katakan Yesus kita dahsyat ya. Haleluya. Yesus kita dahsyat, yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada yang lebih dahsyat selain nama Yesus adalah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Datanglah ya Tuhan dan bertahta di tempat ini. Kami datang sebagai penyembah Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yuk. Kami datang bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Yes, terpujilah nama Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, yang menyelamatkan, yang membela setiap umatnya. Haleluya. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kita sepakat ada Tuhan. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, yo, great is our God. Semua bertepuk tangan di atas kepala, yo, haleluya. Engkau yang bertahta dengan pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, yang alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan satu-satunya, amin. Kami sepakat memuji Tuhan, yes. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Yes. Kami bersuka cita karena Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita, Allah pembela, pemilik kehidupan. Haleluya. Oh, yes. Musik memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang umat Tuhan, mulai yang termuda sampai yang tertua, sepakat memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Kami rindukan, boleh tangannya yo. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti. Mana soraknya buat Tuhan? Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Belenggu telah dipatahkan, yang percayakan katakan amin. Amin. Mujizat dinyatakan, katakan amin. Amin. Yang bersuka cita tepuk tangannya yang berbeda buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk orang-orang yang kukasihi di dalam Tuhan.
Kita percaya bahwasanya kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Yesus sangat baik. Dalam situasi yang tidak baik pun kita menyatakan Yesus kita baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau pemilik kehidupan. Haleluya. Kami aman dalam Tuhan. Kami tenang. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya beri kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh, amin, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu, amin Tuhan. Yesus, biarlah kami cinta selalu sama Tuhan. Amin. Kami tinggikan, ku tinggikan, kami agungkan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, biarlah kami menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kau
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita diciptakan sebagai penyembahnya, menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku selalu Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menghormati Tuhan. Boleh tanganmu anak muda sampai yang tertua. Ku mau mari angkatlah kedua tanganmu. Ku selalu Engkau ada hari ini karena Tuhan. Nyanyikanlah lagu ini dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Tidak terasa ini minggu terakhir dalam bulan Juli. Minggu depan kita sudah masuk bulan Agustus. Suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, tentunya penduduk bangsa ini bersukacita mengingat betapa kuasa Tuhan luar biasa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Amin. Masalahnya anak-anak Tuhan, ya. Apakah kita sudah merdeka? Ya. Yang menjajah anak-anak Tuhan bukan bangsa. Ya. Bukan manusia menjajah anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi yang menjajah adalah iblis dan setan. Dia mau, boleh anak Tuhan ke gereja hamba Tuhan, tapi yang mengaku anak Tuhan hamba Tuhan, dia berusaha untuk memperbudak. Tidak salah beragama Kristen. Ya, setan enggak keberatan melihat yang beragama Kristen. Tapi setan enggak setuju kalau hidup kita seturut dengan firman. Ini yang tidak setan suka. Kalau beribadah, rajin ke gereja, boleh-boleh aja. Semangat menyanyi, boleh-boleh aja. Tapi jangan hidup anak Tuhan hamba Tuhan sesuai dengan Yesus, hidup Yesus. Dialah teladan
Dialah panutan bagi kita. Kita harus mau seperti Yesus. Maka tema firman hari ini, kita tentunya selama kita di bumi ini, kita menghadapi tantangan. Di sorga enggak ada tantangan, tapi di bumi, selama kita di bumi atau Yerusalem lama ini, kita menghadapi tantangan demi tantangan. Iya, tema firman hari ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca satu ayat. Ya. Enggak ada istilah mudah-mudahan diberkati orang. Enggak. Pasti diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Satu ayat kita baca. Yeremia 17 ayat 7. 1, 1, 2. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita lihat kata Tuhan di sana, semua huruf besar. Itu menunjuk kepada pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Itu menunjuk Tuhan kita Esa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita satu, Esa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya sekarang yang mengaku anak Tuhan, belum banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, belum yakin dalam hidupnya dia diberkati oleh Tuhan. Ya. Enggak mantap, saya adalah hamba Tuhan, anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan? Selalu gembira. Amin. Selalu bersuka cita. Pengikut agama, termasuk kita bicarakan tidak agama lain, agama kita aja. Yang beragama Kristen sering juga lebih banyak susah daripada gembira. Ya. Lebih banyak susahnya. Lebih banyak mengeluhnya. Padahal beragama Kristen. Oleh sebab itu agama Kristen tidak jaminan sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan bangga beragama Kristen. Belum tentu menikmati hari ke hari berkat Tuhan. Tanda orang diberkati Tuhan selalu gembira. Ya. Filipi 4 ayat 4. Silakan Pak. Apa kata di sana? Ini dia. Senantiasa. Hari ke hari. Sampai napas hari terakhir. Pastikan kita bersukacita. Haleluya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Perhatikan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara pastikan siang dan malam kita posisi di dalam Tuhan. Amin. Pastikan siang malam, hari ke hari, waktu ke waktu, ya, 24 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Pastikan jam demi jam tetap di dalam Tuhan.
Amin. Tetaplah dalam Tuhan. Masalahnya di dalam Tuhan kita sepanjang hari. Contoh, yang bekerja sepanjang hari pastikan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang bekerja dari pagi sampai sore pastikan di dalam Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita bekerja hingga sepanjang hari lalu berkat terus sambung menyambung dari pagi sampai sore, berkat terus datang. Pulang. Kita sukacita yang bekerja pulang. Sampai ke rumah istri sukacita. Karena apa? Berkat dibawa banyak. Haleluya. Ya, semua orang bisa seperti itu. Orang tidak percaya kepada Yesus bisa bersukacita. Karena tiap hari banyak dapat berkat. Banyak dapat uang. Banyak dapat rezeki. Ya, senanglah. Yang bekerja senang. Yang menerima setoran senang. Amin. Ya. Tapi bagaimana kalau sepanjang hari sepertinya diizinkan dalam suasana padang gurun. Kerja kita seperti suasana padang gurun. Gak ada yang dapat. Ya. Hanya karena kita dalam Tuhan walaupun di padang gurun masih bisa bersyukur. Haleluya. Biasanya kalau dalam Tuhan kalau gak ada berkat sepanjang hari bukan bersyukur, bersungut-sungut. Ya kan? Bersungut-sungut. Sepanjang hari gak dapat apa-apa. Ya. Pengeluaran banyak, dapat gak ada. Saudara. Nah, kalau kita dalam Tuhan, walaupun kita dalam suasana padang gurun sepanjang hari itu, tetap bersyukur. Pulang ke rumah, tetap senyum. Amin. Datang istri, halo malah ini sim-sim kok suami saya. Mana berkat? Puji Tuhan, haleluya. Kalau istri dalam Tuhan, tetap senyum. Amin. Kalau istri di luar Tuhan, pastilah itu. Berjam-jam. Bersungut-sungut. Susah dihentikan. Ya, susah dihentikan. Itulah daging kita. Itulah manusia kita. Pastikan kita di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan suasana padang gurun. Di padang gurun tidak ada, ya, tidak ada menjual dan membeli, tidak ada di padang gurun. Mereka hidup di padang gurun karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya. Coba setahun diizinkan makan ubi aja. Nggak ada yang lain, ubi aja. Masih mampu bersyukur? Haleluya. Ya. Kalau kita dalam Tuhan, pasti keadaan bagaimanapun mampu bersyukur. Haleluya. Maka saudara, dari ayat yang kita baca tadi, maka kata mengandalkan Tuhan. Apa arti kata mengandalkan Tuhan? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, enggak ada kata sungut-sungut. Ya. Enggak ada kata khawatir. Enggak ada kata gelisah. Enggak ada kata takut, saya takut. Enggak ada itu. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Suka-suka mula Tuhan dalam hidupku.
Apa gunanya sesi dunia kita miliki, tapi jiwa kita binasa? Kalau jiwa kita binasa, neraka sedang menanti. Tapi walaupun tubuh kita menderita sementara di bumi, tapi kita percaya pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Saudara, maka di saat Tuhan izinkan tidak menghadapi padang gurun, disitulah teruji bahwa hidup kekal sudah disediakan bagi kita. Kita mampu bersyukur walaupun diizinkan Tuhan dalam suasana padang gurun. Mampu bersyukur. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 4:16. Apa dikatakan di sana? Ada orang berusaha untuk mengurangi badan, enggak kurang-kurang, bertambah. Makin sedikit makan, makin sedikitnya aku makan Pak. Tapi bertambah berat badan saya. Udah berusaha itu. Udah berjuang dia, tapi naik terus. Air putih pun diminum, jadi semua vitamin. Air putih, berat badan juga bertambah. Hanya air putih. Silakan Pak. 2 Korintus 4:16. 2 Korintus 4 ayat 16. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada manusia batiniah, perhatikan ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, karena sudah banyak yang makan Tuhan pun, yang Kristen banyak tawar hati hari-hari ini. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tadi manusia lahiriah makin mengembang. Makin bertambah terus. Sampai pusing dia. Apalah yang kumakannya? Semua serba diet. Tapi berat badan terus makin naik. Masalah juga itu. Kalau 70 kilo belum apa, 80 masih aman. Kalau 120 kilo wanita aman masih ya. 120 kilo. Jangankan perempuan, laki-laki. Kalau saya 120 kilo, saya pun enggak nyaman saudara. Karena masang kaos kaki pun udah susah. Kalau sempat 120 kilo, jalan besar berat. Ya. Manusia lahiriah makin merosot. Ada cerita teman saya, ya, dia bilang, cuaca panas ini, enggak selera makan katanya. Hah? Enggak selera? Saya makin kuat makan cuaca panas ini. Jadi saya bilang sana, Pak, kalau saya cuaca panas ini makin lapar, cepat lapar. Heran dia, kok bisa? Kalau saya mau bahaya. Pada umumnya cuaca panas, orang nggak selera makan, hanya minum. Itu pun kalau air putih biasa nggak puas, pakai es itu. Kalau saya mungkin sudah 40 tahun tidak pernah minum es. Nggak ada itu cerita itu. Ya. Saudara, memang enak. Cuaca panas minum es enak. Ada seorang yang tua bapak dia bilang, minum es itu ibarat mesin. Udah panas sekali, baru kita tuang air. Nyaman enggak mesin itu? Panas sepanas, tuang air. Demikianlah tubuh kita saudara katanya.
Kalau udah panas luar biasa, kita minum es 12 gelas. Karena sudah pernah saya buktikan, saudara. Baru-baru bertobat, baru-baru melayani, kami para hamba Tuhan puasa. 1 hari 1 malam, 24 jam puasa. Malamnya 2 semalaman, tapi puasa. Sorenya, pagi sampai sore, terus berdoa. Jadi kami mulai misalnya Minggu malam, ya, kami akhiri Senin sore. Lebih kurang 24 jam. Jadi hausnya luar biasa. Ini ceritanya di Cicanang. Kami puasa di Pulau Cicanang. Ada es buah di situ. Dinginlah. 12 gelas saya minum. Itu saya bukti diri saya. Datanglah penyakit sama saya. Ya. 3 kali seminggu saya disuntik. Kalau dulu zaman-zaman tahun 85, 86, 87. Itu suntiknya itu enggak hanya 1 orang. Beberapa orang. Satunya. Baru dibuang. Saudara, baru sebulan saya sudah mulai jalannya lain. Udah kesakitan. Ya. Tapi saya mengambil keputusan, Roh Kudus tolong saya. Ada iman Tuhan karuniakan bagi saya. Saya berhentikan. Saya tidak mau lagi puskesmas. Hari itu askes ada. Dulu namanya pegawai negeri kan, ada askes. Jadi semasa saya pegawai negeri, buku askes itu penuh. Tapi setelah pegawai di pokok anggur ladang Tuhan, enggak ada lagi askes seperti dulu. Ya. Itu biasanya pegawai negeri itu ada askesnya, asuransi kesehatan. Maka begitu saya, Roh Kudus tolong saya, dengan tuntunan Roh Kudus saya tinggalkan, lepaskan itu. Itu bertahun tidak pernah lagi ke puskesmas. Ya, saudara, itu luar biasa Tuhan. Maka itu akibatnya, jangan ibu bapak, walaupun panas, jangan minum 12 gelas. Ya, memang puas di sini. Tapi kalau saya, kalau panas, haus, minum air hangat, hilang rasa haus. Amin. Enggak masuk akal ya? Air hangat, hilang rasa haus dan sehat. Luar biasa. Makanya saudara, sebab itu kami tidak taruh hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah tubuh kita semakin merosot, ya, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Maka jangan hanya perhatikan, kok tambah kurus aku ya, selalu gitu. Yang kurang vitaminnya ini, yang kurang apa ini? Kurus ya. Fokusnya memperhatikan manusia lahiriah boleh, tapi yang terutama perhatikanlah manusia batinia. Haleluya. Perhatikanlah manusia batinia. Masihkah rohmu menyala? Kalau roh kita menyala, baca firman itu bahagia. Ada rekanku bilang, Pak pendeta katanya, apa itu? Inilah kelemahan saya. Kalau baca firman saya langsung ngantuk. Kalau di sini enggak ada. Di sana sini. Haleluya. Masih ada enggak ngantuk baca firman? Berpasal-pasal, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Nikmat. Karena apa? Tuhan sedang berhadapan dengan kita. Kalau Tuhan tidak berhadapan dengan kita, ngantuknya luar biasa. Itu juga saya alami. Demikian berdoa. Kalau enggak Tuhan bersama dengan kita, setengah jam perjuangan. Apalagi 1 jam. Itu berjuang berat, berdoa.
Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, rohnya bersama kita, 1 jam enak. 2 jam lebih enak. Tambah jamnya lebih luar biasa. Kita rasakan suasana surga yang turun bagi kita. Haleluya. Ini saudara. Apalagi doa pagi itu. Kalau nggak ada Tuhan, jam 5 pun berat untuk berdoa. Jam mana pun berat untuk berdoa. Kalau Tuhan kita tidak rasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, maka pastikan sepanjang malam waktu kita tidur, Tuhan beserta dengan kita. Kalau waktu tidur Tuhan bersama kita, bangunnya pun Tuhan bersama kita, segar. Haleluya. Ini udah tidur 8 jam, masih ngantuk lagi. Kalau dokter berkata, 8 jam tidur ya, pas itu. Ini 8 jam pun masih ngantuk, saudara. Cuman itu. Makanya saudara, tetapi kalau ada roh Tuhan, Tuhan menyertai kita sepanjang malam. Jam berapa pun dia mau kita berdoa, segar. Amin. Saudara, makanya mendengar firman seperti ini. Kalau enggak kita rasakan kehadiran Tuhan, kok Bapak lagi 1 jam? Lama sekali. Perasaan kita seperti setengah hari, 6 jam. Iya. Tapi kalau Tuhan bersama kita, 1 jam belum terasa. Kenapa? Ada Tuhan. Manusia kita terbatas, kemampuan kita terbatas mendengar firman. Tapi kalau rohnya ada bersama kita, Tuhan menyertai kita, itu beda saudara. Haleluya. Maka pastikan suasana ibadah dari awal sampai akhir, suasana sorga kita nikmati. Ya, si YouTube saya lihat sebentar, Permalim itu, agama Permalim. Itu mereka sekuat tenaga, menari sekuat tenaga. Kok sama yang lain bisa sekuat tenaga? Kenapa kita sama Tuhan pencipta kita tidak bisa sekuat tenaga? Maka saya berusaha, karena saya percaya Tuhan yang kusembah, dialah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Tuhan yang kusembah, dialah yang menciptakan umat manusia. Walaupun umat manusia banyak tidak mengenal dia. Walaupun dia mencipta manusia, tapi terlalu banyak manusia di kolong langit tidak mengenal pencipta. Saudara, maka dalam ibadah mari kita rasakan suasana pesta. Amin. Suasana pesta. Bukan pesta dunia, tapi pesta karena Tuhan sudah di tengah-tengah. Beda saudara. Iya. Saya lihatlah acara Batak ini. Itu mengikuti acara Batak, semua tertib, fokus, nggak ada bergeming, fokus. Bagaimana kita dengar firman? Fokus enggak? Ada Batak, fokus mereka, nggak ada ngomong-ngomong, terus dia perhatikan. Ada Batak, tidak ada jaminan keselamatan. Amin. Makanya, kok enggak ada jaminan keselamatan? Dia ada Batak, tidak jamin surga. Enggak ada jaminan surga kalau ada Batak. Tapi uang habis-habisan. Kalau orang meninggal puluhan juta. Padahal kita tahu nih, anak-anak yang susah nih semua. Itulah fokusnya bukan Tuhan, fokusnya dunia ini. Ya. Saya lihatlah itu dikasih. Kalau dulu saya lihat 2.000, 5.000 dikasih kan. Ada Batak. Ini susah nih anaknya. Gak ada yang berhasil. Mocok-mocoknya semua kehidupannya. 50 satu orang, 50. Bah, jago mahal honor aku kan. 50.
Hula-hula, mereka panggil hula-hula. Semua 50. Dikasih 50. Manusia bisa kasih gitu. Bagaimana kita nak Tuhan kepada Tuhan? Kalau manusia kelihatan, ada lagi dikasih yang merah itu. Satu lembar. Ke tulangnya kan? Betul lo berani bah, nabur jumete. Semua tulang yang berdiri, yang merah satu-satu. Tabumi bah, nomor beri katanya. Saudara, untuk tulang tidak masa rugi yang merah itu 100. Tapi untuk Tuhan bagaimana? Dia yang tahu. Apakah lebih hormat kepada tulang atau kepada Tuhan? Ya, mirip-mirip. Tuhan, tulang. Jangan lebih. Tulang manusia biasa seperti kita. Tapi Tuhan itulah pencipta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya mari suasana ibadah. Nikmati suasana pesta. Pesta rohani. Pesta rohani Tuhan hadir. Pesta duniawi, raja-raja dunia yang hadir. Kalau pesta dunia, kalau presiden yang hadir, waduh, bangga kali lah yang punya pesta itu. Presiden yang hadir. Padahal presiden tidak ada keselamatan. Nggak bisa menyelamatkan presiden. Hanya Tuhan Yesus. Yesuslah juru selamat. Makanya banggalah bahwa Yesus ada bagi kita. Di tengah-tengah ibadah kita percayalah Yesus ada. Dia perhatikan masalahmu, persoalanmu. Saudara, makanya mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana apapun kehidupan kita, benar-benar Tuhan memperhatikan kita. Dengan keyakinan, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan memiliki hikmat, kasih yang tidak terbatas untuk membimbing. Dia bimbing kita, Dia lindungi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia bimbing, Dia lindungi. Itulah kasih Tuhan. Betapa bangganya kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia hikmat, Dia luar biasa. Kasihnya tidak terbatas. Baik kita dibimbing, dilindungi dalam segala kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka saudara, diberkati. Kita lihat dulu ayatnya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat Amsal. Amsal 3, 5 sampai 6. Amsal 3, 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Percayalah kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatimu. Maka poin pertama, marilah segenap hati percaya dan menyerahkan beban. Apa menjadi beban hidup ini? Apa kekhawatiranmu? Serahkan kepada Tuhan. Segenap hati percaya. Mari kita menyerahkan beban kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang mengandalkan Tuhan supaya diberkati, biarlah segenap hati percaya kepada Tuhan dan mau menyerahkan beban maupun kekhawatiran hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kalau arti percaya segenap hati berarti tidak khawatir lagi. Kalau kita masih khawatir, belum percaya dengan segenap hati.
percaya nak aku segenap hati, tapi masih khawatir. Itu belum percaya segenap hati. Hanya percaya aja, tapi belum segenap hati, belum sepenuh hati. Kalau sepenuh hati, enggak ada lagi peluang untuk masuk ketakutan, kekhawatiran, kesusahan. Makanya perjuangan kita supaya percaya dengan segenap hati. Jadi saya katakan begini, Tuhan, karena saya manusia biasa, dunia ini masih bisa mempengaruhi kita. Katakanlah saudara, katakanlah istri, katakanlah suami, masih bisa membuat kita susah. Masih bisa. Ya. Makanya jangan fokus kepada yang kelihatan, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu saya berdoa, Tuhan, biarlah hanya saya fokus kepadamu. Kenapa orang bersungut-sungut di padang gurun? Dan orang bersungut-sungut tewas, mati. Karena fokus mereka bukan pada Tuhan. Fokus mereka yang kelihatan. Kenapa kita nggak bisa makan nenek di padang gurun ini? Padahal di Mesir kita masih ada semua. Ada bawang pre, ada daging. Walaupun kita budak di sana, masih enak kita makan. Di padang gurun ini kita nggak kerja, tapi nggak ada makan daging lagi. Saudara, kalaupun 1 bulan 2 bulan nggak makan daging, pastikan hatimu tetap sukacita. Jangan bilang, ngatulu bulan kita ke Malang Jagalbe, anang bohana mau pertibion katanya. Hari begitu di sana. Semoga disingkat lagi. Haleluya. Di mana-mana Bani itu. Karena fokusnya soal makan minum. Sampai ada orang Batak bilang, lebih baik mati karena makan daripada mati tidak makan. Ya. Saudara. Jadi fokusnya kepada makanan. Bukan fokusnya kepada Tuhan. Kalaupun mati karena kurang makan, tapi suasana surga selalu bersama kita. Enggak mengeluh kita soal makan minum. Karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Itu saudara. Iya. Maka jangan fokus persoalan. Jangan fokus kepada diri kita. Kalau saya fokus kepada kondisi saya, mana saya bersuka cita. Selalu saya katakan, Tuhan, fokusku hanya kepada Yesus. Kalau kepada Yesus, pasti saya sukacita hari ke hari. Amin. Maka jangan fokusmu kepada masalah persoalan. Fokuslah kepada Yesus. Maka kalau fokus kepada Tuhan Yesus, katakan, karena manusia sekarang ini gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Bagaimana untuk kaya? Udah salah itu. Fokus hidupnya untuk kaya raya. Apakah kita nak Tuhan hamba Tuhan mas fokus kita kaya raya? Saya lihat di Alkitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada fokus anak Tuhan hamba Tuhan untuk kaya raya. Abraham kaya raya. Tapi kalau kita baca sejarah Abraham, enggak fokusnya bukan kaya raya. Fokus hidup Abraham kepada Tuhan. Tuhanlah menambah kekayaan buat Abraham. Haleluya, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan. Mungkin di antara kita Tuhan rencanakan supaya ada muncul dari gereja kita orang yang kaya raya. Amin. Tapi Tuhan yang memunculkan. Bukan fokus hidup kita. Hidupku pokoknya kaya raya.
Ku cari dulu harta sebanyak-banyaknya, sudah kaya baru bertobat. Sudah kaya baru cinta Tuhan. Beda saudara kalau kaya sudah cinta Tuhan. Itu biasanya kikir itu. Kikir. Makin kaya makin pelit. Tapi kalau Tuhan fokusnya kepada Tuhan, Tuhan beri kekayaan. Ini menjadi bendaharanya Tuhan. Amin. Dia tahu Tuhan, aku menjadi kaya raya. Tidak fokus hidupku kaya raya, tapi engkau buat saya kaya raya. Apa rencanamu untuk saya? Sekarang kau buat saya kaya raya. Beda ceritanya. Haleluya. Ini pasti bukan kikir. Tapi kalau fokus hidupnya kaya raya, kalau dia kaya raya, pasti menjadi orang kikir. 1 Korintus akhir itu. Orang kikir, salah satu orang kikir tidak masuk surga. Ingat ayatnya Pak Iwi. Orang kikir, orang cabul itu. 1 Korintus berapa ya? Saya teringat ke situ. Ya, salah satu orang kikir. Jadi kita baca perlahan-lahan ini. Ya, orang cabul, orang kikir, dan seterusnya. Enggak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Ngapain kita kaya raya? Kalau toh juga masih tergolong orang kikir. Enggak menyenangkan Tuhan. Tapi kaya raya, biarlah karena rencana Tuhan. Nanti yang mudah-mudahan ini muncullah. Kita percaya kita masih hidup, akan muncul orang-orang kaya raya. Karena bukan fokus mereka kaya raya, tapi Tuhan yang mengaruniakan itu kepada mereka. Haleluya. Ya. Anak-anak kita di sini, yang ke depannya kita percaya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kalau melihat kekuatan orang tua, bagaimana aku bisa mampu menyekolahkan anakku ini? Wajar cara manusia. Tapi kalau Tuhan sudah merencanakan, ya, Dia akan mengangkat. Bukan ekor tapi kepala. Bukan turun tapi naik. Ini rencana Tuhan. Untuk kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan. Dia naik. Bukan turun. Dia bukan ekor tapi kepala. Itu rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Tuhan punya rencana seperti itu. Biarlah kita fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang merencanakan yang luar biasa bagi kita. Makanya saudara, mari segenap hati percaya kepada Tuhan. Orang segenap hati percaya pasti enggak khawatir. Pasti tidak bimbang, tidak cemas. Apapun sedang Tuhan izinkan harus kita alami. Kita lihat Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah. Kita ini masih mau khawatir. Jadi Tuhan ingatkan, dikala datang kekhawatiran, serahkan aja. Jangan simpan-simpan di hati itu. Rusak kita. Serahkanlah kekhawatirmu kepada Tuhan. Jangan simpan. Sayang, biarlah sebulan ini, biarlah tinggal di hatiku khawatir itu. Jangan pelihara sebulan, rusak kita, rugi kita. Bila meeting 1 menit, langsung serahkan. Datang ke kekhawatiran, serahkan, berdoa kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Kalau enggak kita serahkan kekhawatiran kita, Tuhan enggak pelihara. Supaya Tuhan pelihara, serahkan kekhawatiranmu. Semua hamba Tuhan pun bisa khawatir. Tapi ingat, secepat-cepatnya serahkan kepada Tuhan. Jangan tunggu 1 jam, jangan tunggu 1 hari, jangan tunggu 1 bulan, 1 tahun, baru diserahkan kepada Tuhan. Amin. Itu saudara, serahkan. Jelas saudara. Tidak untuk selama-lama dibiarkannya orang yang benar.
Orang benar itu goyah. Jadi serahkan aja. Jangan berlama-lama. Begitu dengan doa khawatir, serahkan langsung kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Jadi kita serahkan. Segenap hati percaya, menyerahkan beban, kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, mempercayai rencana dan waktu Tuhan. Mempercayai rencana dan waktu Tuhan. Dan akuilah kedaulatan Tuhan. Yeremia 29:11. Yeremia 29 ayat 11. Jangan rencana mempertahankan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Jadi jangan pertahankan rencana kita, rancangan kita. Rancangan kita bisa untuk mencelakakan masa depan kita. Tapi Tuhan berkata di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ada rancangan Tuhan mengenai kamu, mengenai kita, anak Tuhan, hamba Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan selalu ada damai sejahtera di hati kita. Amin. Damai sejahtera. Walaupun menurut dia kasihan ya, banyak kali tantangannya, banyak kali masalahnya, bertubi-tubi. Tapi pastikan, walaupun orang bilang kasihan, yang penting damai sejahtera. Amin. Berarti rancangan Tuhan akan nyata. Damai sejahtera. Saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi rancangan manusia bisa mencelakakan dirinya. Pastikan. Selama ada damai sejahtera di hati kita, itu rancangan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan di sini untuk memberikan, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Optimis bukan pesimis. Contohnya di pensiun, macam mana masa depan penuh harapan? Percaya ini, saudara. Ada saya lihat di YouTube. Ini bukan orang beriman. Tidak pernah mimpi dia dapat rumah. Ini Jawa Barat ini. Sampai mati nggak pernah mimpi dia dapat rumah. Tapi tahu, diserahkan sebuah rumah kepada dia, selesai. Dia nangis jadi dipeluk yang memberi. Dia udah tua, sudah hampir 75-80 lah. Dia nangis. Dia tidak pernah mimpi dia dapat rumah. Itu bukan orang beriman. Nggak sama dengan kita. Apalagi kita orang beriman. Jangan pesimis, optimis. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Haleluya. Ini saudara. Jangan lihat diri kita. Tapi lihat Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Iya. Ibu Pera tadi berkata, jangan lama-lama lah kata ini sama saya. Yang penting panjang umur dan sehat. Baru umur 50. Udah 5 tahun di tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Itu lebih repot. Dia berdosa, anak cucu, anak-anak bisa berdosa.
Yang penting panjang umur, sehat. Kalau Tuhan mau panjang umur, tapi itu permohonan kita. Kita kan anaknya. Dia lebih perah makin muda dia. Udah 82 ibu ini. Sebentar lagi ya Bu ya. 82. Ya. Lebih segar dari yang pekok bayi ini. Luar biasa, itulah Tuhan. Jadi Tuhan ya melihat hati kita. Mari kita bersukacita. Itu saudara. Maka yang kedua ini perlu kita renungkan dengan baik. Dikatakan di sini, percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan. Dan akuilah kedaulatan Tuhan. Mana mungkin udah tuaku ada lagi hari depan yang penuh harapan. Makanya jangan pesimis berdosa kita. Percayalah yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin saudara. Iya. Amin. Jadi jangan takutlah menghadapi situasi ini. Ya. Ini masalah beras juga. Ibu-ibu was-was, oplosan, timbangan yang tepat, mutu, kualitas beras enggak bagus. Ada katanya 10 kilo jadi 9 kilo. Cuman itu, enggak apa-apa. Itulah dunia. Enggak perlu kita pusing menghadapi itu. Tetap bersama dengan Tuhan. Aku bahagia. Haleluya. Maka di sini di warta kita lihat tadi, baca tiap sekali sebulan ada muncul itu. Akhir-akhir bulan. Marilah kita baca. Karena firman Tuhan berkata, Wahyu 1:3, berbahagialah orang yang pertama membaca firman, yang kedua mendengar firman, yang ketiga yang menuruti apa yang dibaca, didengar, dilakukan. Songon surgoi mahita. Di dunia sudah seperti di sorga. Orang bingung. Susah-susah ini mereka. Ya. Aku minimal sekali setahun ganti mobil baru. Ada cerita sama saya, Pak, tiap tahun saya ganti mobil baru. Apakah jaminan kita sukacita tiap tahun ganti mobil baru? Belum tentu. Tapi kalau Tuhan bersama kita, melebihi ganti mobil tiap sekali setahun. Luar biasa. Sukacita kita bukan karena keindahan dunia kita miliki, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berdiri, kita persiapkan hati kita. Haleluya. Kita bersyukur 2 poin ini, maka kita renungkan dengan baik. Yang pertama, segenap hati percaya, menyerahkan beban kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada rencana Tuhan, waktu Tuhan, dan akuilah kedaulatan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, persiapkan hatimu mengucap syukur. Tuhan sudah mengajar, menegur kita. Haleluya. Kita percaya oleh firman, Tuhan karuniakan iman kepada kita. Bawalah dengan sukacita ada. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hari demi hari Tuhan menolong kita. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya tak bersudahan bagi yang rendah hati, Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya. Yesus mempelai pria sangat baik. Bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya tak bersudahan bagi yang rendah hati ya Tuhan, bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya. Yesus mempelai pria sangat baik. Hari demi hari, hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan
Kita tak perlu khawatir. Tak perlu Haleluya. khawatir akan hari esok. Yesus penolong yang Sama-sama kita bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan bersyukurlah. bersyukur pada Tuhan itu baik Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudahan. Kitalah orang yang rendah hati. Haleluya. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Hari demi hari, Hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. tak perlu khawatir akan hari esok. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Akan hari esok, Yesus menolong ya. Hari demi hari, Demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan. diberkatilah kita senantiasa. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus menolong. Yang percaya katakan hari demi hari, hari demi hari, Tuhan mau dan menyelamatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Tak perlu khawatir. Katakan kepada rohmu, tak perlu. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus menolong ya. Hari demi hari. Yes. demi Haleluya. hari, Haleluya. Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan. Kita tak perlu khawatir. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolong ya. Yesus penolong. Yesus penolong. Yesus penolong. Yesus Yesus penolong. Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk umat yang kukasihi Bapak Ibu anak-anak muda. Sebelum kita mengakhiri, saya akan mengumumkan gereja ini akan mengapresiasi bagi anak-anak kita atau kaum pemuda yang berprestasi di bidang pendidikan. Oleh karena itu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita sudah mengumpulkan data-data bagi ajaran baru ini. Sudah ada beberapa sekitar 8 anak atau 8 orang yang telah melaporkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berprestasi. Bagi yang pertama saya panggilkan yaitu Eunike Gavrela Panjaitan. Beliau juara 2 di kelas 3 SD sekarang, tetapi karena ada pentas seni di tebing tinggi, maka kiranya kita berdoa supaya beliau walaupun kelas 3 tapi sudah bermain piano, biarlah hidupnya menjadi saksi. Jadi sudah izin ke kita karena tidak dapat hadir. Yang kedua kami panggilkan kepada adik kami Devan Octavian. Ya, mohon dipanggil yang mempunyai anak ya, Devan Octavian. Beliau juara 2 di kelas 2 SD. Kita berikan tepuk tangan dulu, mantap. Ya, oke. Yang berikutnya, yang ketiga ini ada Jonathan Alvaro Sigalingging. Juara 2 kelas 5 SD. Kita berikan tepuk tangan. Iya, anak kita Jonathan Alvaro. Berikutnya yang juara kedua juga, masih juara kedua ini ada anak kita yang cantik yaitu bernama Gisela Joycine Sitorus, yaitu juara kedua dari kelas 4 SD. Mantap nak ya. Oke, terbukti dari kacamatanya ya, rajin belajar salah satunya ya. Berikutnya kami panggilkan kepada adik kami, selanjutnya ini ada Rizky Rafael Theo Siahaan, juara 1 kelas 5 SD. Kita berikan aplaus kepada anak kita. Iya.
Ini Rizky dari keluarga Siahaan beserta ibu, duduk di bangku kelas 5. Selanjutnya kepada adik kami yang cantik ada Intan Raja Guguk, juara 4 kelas 6 SD. Kita berikan semangat kepada anak kami. Dan 3, 4, 5, 6. Ada yang belum dipanggil. Oke. Selanjutnya ini di bidang SMA kalau tidak salah anak kami yaitu Felicia Sitorus, juara 5 di bidang SMA. Ada Felicia? Iya. Ya, luar biasa. Dan satu orang yang sedang duduk di bangku kuliah Bapak Ibu yang telah melaporkan ke kita, ya, ada bukti. Jadi teman-teman anak-anak kita ini menyerahkan buktinya. Dan satu-satunya di bangku pendidikan perguruan tinggi swasta di Kota Medan, kita berikan aplaus kepada Peggy Saragi, ya, dengan indeks prestasi 3,95. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat semuanya. Wow, puji Tuhan tetap bersinar ya. Kami panggilkan kepada koordinator diakonia, kepada Bapak Yap Sagala, boleh menyerahkan hadiahnya kepada masing-masing anak kita. Ya, kepada yang pertama kepada Devan Octavian. Iya, jangan karena sudah ada namanya. Devan Octavian sedang duduk di kelas 2 SD yang mendapatkan peringkat kedua. Berikutnya Jonathan Alvaro Sigalingging, juara kedua di kelas 5 SD. Yang ketiga ada Gisela Joycine Sitorus, juara 2 di kelas 4. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya ada Rizky Rafael Theo Siahaan, juara 1 di kelas 5 SD. Selanjutnya ada anak kami Intan Raja Guguk, juara 4 di kelas 6 SD. Dan di bangku SMA ada Felicia Sitorus, juara 5, puji Tuhan, sekolah di SMA Brigjen Katamso. Dan di kampus Bhinneka yang ada di Sunggal ada Peggy Saragi dengan indeks prestasi 3,95. Kita berikan tepuk tangan buat semua anak-anak kita. Terima kasih, tetap semangat, dipersilakan duduk kembali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersuka cita dalam penyertaan Tuhan. Yes. Pelukis cakrawala
merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berserta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Mari adik tamborin, kita akan berdoa. Terima kasih Ibu, Bapak pelayanannya.